Kapten Toleransi ini dibentuk sebenarnya dari acara yang sudah kami ikuti yang diselenggarakan oleh Indika Foundation, Sabang Sama Merauke dan Front Project, serta dihadiri oleh sejumlah aktivis stand up di kalangan generasi muda yang waktu itu kita melakukan acaranya di Jakarta, ya kan? Ada acara dan 5 hari di Jakarta, di Depok, Jawa Barat tentunya juga. Dan kenapa sih acara Kapten Toleransi ini diadakan? Ini tujuannya untuk menyediakan forum bagi anak-anak muda peduli toleransi untuk memperoleh inspirasi, mencetus aksi, dan berdampak sosial, serta berkolaborasi dengan satu sama lain untuk menyelesaikan isu sosial di Indonesia pada saat itu, ya kan? Dan kenapa kita dibentuk Kapten Toleransi? Karena kita diadakan oleh Indika Foundation yang bekerja sama dengan UNDP, United National Development Program. Dan pada saat itu kita mewakili Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, ya Ilham, ya, untuk membawa nama kampus untuk mengikuti acara Kapten Toleransi. Nah, setelah itu kita mengadakan yang namanya program kegiatan nih. Boleh nih Kak? Kita ada cerita. Program outputnya juga dari program ini. Jadi kan kita di Jakarta itu bertemu dengan 100 pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia nih. Dari Aceh, dari sampai Papua, ya. Sampai Papua. Kita ada 100 orang. Nah, kita di sini semuanya dirangkum untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah intoleransi di Indonesia khususnya. Jadi kita setelah mengikuti acara ini, kita ada output nih khususnya di Padang Sidimpuan. Kita pernah mengadakan yang nama acara Camp Sahabat Toleransi. Nah, Camp Sahabat Toleransi ini apa? Camp Sahabat Toleransi ini adalah suatu acara yang mengajak adik-adik kita di SMA, seluruh SMA di Kota Padang Sidimpuan untuk mengikuti toleransi itu dengan cara camping, dengan cara menyenangkan, dengan permainan yang seru, dengan outbound yang seru juga. Karena kita merasa bahwa inilah cara kita yang cocok untuk melatih toleransi pada siswa-siswi di Kota Padang Sidimpuan ini. Selain itu, apalagi boleh dong dijelasin? Tentunya kami kan di sini juga mengundang alumni dari Peace Generation, di mana di situ kami mengadakan sesi perdamaian, di mana kami di sini membuat suatu permainan yang melibatkan kami itu membuat sebuah anggapan-anggapan atau stigma tentang ujaran kebencian. Jadi dengan kita menghancurkan ujaran kebencian ini saling bersama dan saling terbuka, maka perdamaian yang ada di sekitar kita pasti akan lebih damai lagi, lebih erat lagi. Selain itu, apakah ada yang lain kegiatannya atau itu aja? Oke, memang kalau kita di sini kita berfokus bagaimana kita menyebarkan toleransi itu kepada siswa-siswi, dan juga kita di sini menyebarkan, kan banyak sekali tuh di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali berita-berita hoax yang ujung-ujungnya ujaran kebencian tentang suku yang satu begini, suku yang satu begini, agama ini begini, agama ini begini, sehingga kita saling menyalahkan, terus kita adanya terpecah belah begitu. Nah, kita menekankan bahwasanya kita harus mengajarkan toleransi itu kepada kaula muda sekarang, khususnya di anak-anak SMA, sebagai penerus bangsa kita gitu. Kalau nantinya mereka tidak mengenal apa toleransi itu, bagaimana negara kita untuk lebih maju lagi begitu, ya kan? Waduh, mantap banget ya pembahasannya ya. Mengenai toleransi. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kegiatannya apakah dilakukan melalui online atau sering bersosialisasi atau bagaimana? Oke, kan biasanya sih kalau dalam menyebarkan narasi-narasi toleransi ini kami memanfaatkan media sosial, ya. Karena memang ini salah satu kampanye bagi kita. Karena memang sasaran kita anak muda juga yang pengguna Instagram, Facebook, YouTube. Kita juga campaign dengan media sosial yang ada dan juga menaati peraturan protokol kesehatan yang ada. Karena memang kan kita mau buat juga di tahun ini, tapi karena kendala tidak bisa beramai-ramai, tidak bisa berkumpul. Jadi mungkin tahun ini kita kampanyenya dengan media sosial yang ada. Begitu. Waduh, mantap banget ini ya. Dan ini ada juga nih yang dari via WhatsApp, kita bacakan dulu. Oke.
ini nggak bertanya. Ini memberikan komentar ya di malam hari ini. Kita cek dulu profilnya, ini nggak disebutin namanya ya. Ada Delina dari Kampung Marancar. Hai Delina. Iya, hai Delina ya. Mana tahu nanti bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Iya. Iya, waduh, katanya malam ini pembahasannya sangat menarik khususnya di kaula muda. Boleh dong nanti sekali lagi diundang ya Bang, mana tahu bisa bertemu langsung katanya untuk Kapten Toleransi ya. Amin, amin. Waduh, boy, dada-dada dulu ya. Iya, jadi mengenai toleransi ini, jadi bagaimana sih cara bertoleransi menurut Kapten Toleransi ini? Ada yang pertama dari abangan dulu. Dari Abang Senior kita dulu ya. Ya, bagaimana cara kita bertoleransi? Sebenarnya toleransi ini adalah bagaimana kita sikap menghargai satu sama lain untuk menyatukan segala perbedaan yang ada tentunya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang intoleran, bisa dikatakan intoleran, baik itu untuk sikap sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai toleransi, tidak hanya mencetus pada prospek agama atau sara saja, akan tetapi bisa mencetus pada aspek-aspek lainnya, contohnya bidang sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pendidikan juga bisa. Bagaimana kita bersikap toleransi kepada sesama manusia dan makhluk hidup lain yang ada di muka bumi ini, seperti itu. Iya, selanjutnya siapa nih yang menyampaikan bagaimana cara Oke. toleransi? Kalau saya memaknai toleransi itu, ya itu hanya bagaimana kita memahami antara sesama, bagaimana kita memahami diri kita sendiri, memahami tetangga kita, memahami masyarakat kita, memahami orang lain, memahami agama lain dari agama kita, kebudayaan lain dengan kebudayaan kita. Jadi kita di sini itu berfokus pada penerimaan kita kepada orang lain dan memahaminya, begitu. Jadi kita di sini bentuk respect kepada agama lain, tapi kan memang kalau kita melihat bahwa kita bertoleransi, oh kamu pasti meyakini agama ini, bukan. Dalam bertoleransi itu maksudnya kita yakin dengan agama kita, yakin dengan agama orang lain, kita menghargainya, dan juga kita di sini bisa bersaudara dengan orang yang berbeda dengan kita. Seperti kita Batak berteman dengan suku Jawa, suku Nias, suku Kalimantan. Nah, tidak ada pembeda di antara kita. Jadi seperti melihat bahwasanya sejarah Nusantara yang sangat panjang, yang bersatu karena toleransi dari Arab, India, Cina. Nah, di sini kita berkumpul di Nusantara. Kenapa Nusantara bisa menjadi Indonesia? Karena memang ada pengembangan pemahaman dari masyarakat yang begitu. Itu pemahaman kalau dari saya sih. Dan yang selanjutnya? Kalau menurut aku sih, kalau toleransi itu adalah bagaimana kita berpikiran dengan terbuka, berpikiran secara kritis, dan bisa menjauhkan anggapan-anggapan yang tidak baik antar sesama kita. Dan tentunya toleransi ini sebenarnya